Bangkitkan sektor pariwisata yang terpuruk akibat pandemi COVID-19, sebanyak 100 pesepeda dari berbagai daerah di Indonesia menjajal lintasan sepanjang 24,7 km di ajang Sembalun Comroad Bike Challenge 2021. Sebanyak 100 pesepeda Sembalun Komunitas Off-Road Bike Challenge 2021 dari berbagai daerah di Indonesia menjajal lintasan sepanjang 24,7 km. Pesepeda melintasi tanjakan jalan raya dari ketinggian 0 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut dengan tikungan tajam. Spot wisata Desa Obel-Obel, Kecamatan Sembelia, Sajang, Milut Petung, Timba Gading, dan Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun. Rasa lelah peserta terbayar karena sepanjang jalan mereka disuguhkan dengan pemandangan laut dan panorama pegunungan dari Sembelia menuju Sembalun. Ya, luar biasa ya, event kali ini luar biasa, banyak yang senang, ya, banyak suka karena memang menantang ya. Barangkali di Indonesia ini tanjakan yang sangat menantang. Saya beberapa kali ikut event, nggak sesadis ini ya, 32% dalam jarak 24 kilo itu sesuatu yang mesti dipersiapkan ya. Dan saya lihat mereka happy, luar biasa. Ini event yang pertama, saya yakin event berikutnya tahun depan bisa lebih banyak kalau pandemi sudah mulai melandai. Kegiatan sport tourism ini sebagai upaya Pemda setempat membangkitkan pariwisata Sembalun yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, kantor Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat membantu korban banjir yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Kakanwil Kemenak NTB Zaidi Abdad bersama sejumlah pejabat Kemenak NTB dan kantor Kemenak Kabupaten Lombok Barat langsung melakukan pendataan kebutuhan pondok pesantren yang terdampak banjir. Kunjungan diawali di Desa Dopang dan Batu Layar, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. Kunjungan tim Kemenak NTB dan rombongan ke lokasi terdampak banjir sekaligus melakukan pemetaan masyarakat terdampak banjir untuk ditindaklanjuti dalam bentuk pemberian bantuan sesuai kebutuhan. Ini kita bisa saksikan bersama bahwa banjir bandang di salah satu BTN Korem ya yang ada di sini. Sekarang juga masyarakat lagi berbondong membantu mereka. Banyak peralatan yang sudah terjebak di jalannya dan ini kesatuan dari Korem juga sudah turun dan saya pikir perlu kita semuanya untuk prihatin membantu teman-teman kita di sini. Mungkin melalui sumbangan-sumbangan nanti kita harapkan bisa diberikan kepada warga kita yang ada di sini. Dan tidak hanya di sini, tetapi juga ada di beberapa tempat, di Kekalik misalnya, nanti akan kita coba. Ya. Ini hampir semuanya sudah tertular, dan tadi malam itu hampir satu atap. Jadi, ini kondisi sekarang, tepat pukul sekitar berapa ini? Pukul 3 kurang seperempat. Ya, masih kondisi tinggi. Oke, sampai sini, makasih. Dopang, lokasi banjir yang cukup parah dengan ketinggian mendekati atap pemukiman warga. Setelah melihat secara langsung dan berdiskusi terkait struktur bangunan kantor urusan agama Kecamatan Gunung Sari, Kakanwil memberikan arahan agar pembangunan kantor KUA Kecamatan Gunung Sari ke depan harus dinaikkan, menghindari dari banjir seperti saat sekarang ini. Dari Lombok Barat, tim liputan melaporkan. Pemirsa, Kanwil Kementerian Agama NTB selenggarakan press gathering media cetak dan elektronik yang bertugas di wilayah Mataram dan Lombok Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi antar jajaran Kanwil Kemenak NTB bersama para jurnalis. Adanya sinergi yang baik antara insan pers dan Kemenak dalam hubungannya dengan penyampaian informasi apapun kepada masyarakat luas sangat diperlukan, sehingga perlu persamaan persepsi dalam setiap kegiatan. Kepala Bagian Humas Kemenak NTB Saipun Nasri menjelaskan, seringkali karyawan di sebuah lembaga atau perusahaan selalu mendapatkan berita yang paling akhir tentang lembaganya. Ini menunjukkan bahwa baik dari pejabat ataupun di tataran terendah, kantor Kemenak seringkali tidak memahami apa yang terjadi di sekitarnya. Hal ini jangan sampai terjadi pada tim Humas Kemenak. Kakanwil Kemenak NTB Zaidi Abdad saat membuka press gathering mengatakan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Seorang wartawan atau jurnalis dalam undang-undang tersebut dijelaskan, wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
Kakanwil mengurai, jika seorang humas adalah seorang yang notabene merupakan pembawa informasi atau corong lembaga, maka tugasnya sama dengan wartawan. Kalau kita lihat dari fungsi dan peran terhadap pers, ya, media massa itu luar biasa. Sampai di dalam konstitusi negara kita ini ada undang-undang tersendiri tentang pers. Itu artinya bahwa pers ini sesuatu yang sangat urgen dan penting sekali dalam kehidupan kita. Tidak hanya dalam dunia pemerintah, dunia akademik, dunia olahraga, tetapi hampir semua lini kehidupan itu adalah harus diinformasikan dan diketahui oleh masyarakat banyak. Kakanwil menambahkan, humas harus sigap dan cekatan jika ingin mendapatkan sesuatu yang up to date. Seorang jurnalistik harus mampu melihat dan merasakan serta menyaring berita yang akan dibuatnya, karena tanggung jawab jurnalis itu berat di akhirat kelak. Dari Mataram, tim liputan melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di iNews NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.